Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi bercerita tentang suatu perjalanan yang hebat yang dilakukan oleh seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram yang sekarang terletak di Saudi Arabia ilal Masjidil Aqsa yang sekarang terletak di bumi Syam, tepatnya negara Palestina yang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajma'in. Semoga Allah memberikan kemenangan di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun orang yang mengingkari peristiwa ini kafir. Begitu ditanya kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, "Syekh, apa hukumnya orang tak percaya kepada Isra Mi'raj?" Kafir. Mana dalilnya? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian percaya kepada sebagian Al-Quran dan mengingkari sebagian? Mesti percaya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya kalau ayat solat percaya, tapi kalau ayat jilbab tidak percaya, kafir. Saya kalau ayat solat percaya, kalau ayat politik tidak percaya, kafir. Saya kalau ayat puasa percaya, tapi kalau ayat Isra Mi'raj tak masuk akal. Cepat-cepat bertaubat sebelum mati masuk neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Oleh sebab itu, maka ayat ini tidak boleh diingkari. Siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari Al-Quran, dan orang yang mengingkari Al-Quran kafir. Bahwa kapan peristiwa itu terjadi, pendapat yang masyhur, yang populer, itu pendapat Al-Hafiz Abdul Ghani Ibnu Surur Al-Maqdisi. Kata dia 27 Rajab. Bahwa nanti ada pendapat Ibnu Ishaq, ada pendapat Imam Az-Zuhri, ada pendapat ulama kontemporer yang bukunya terbaik bestseller seluruh dunia dalam kitab Ar-Rahib Al-Maktum Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Itu banyak pendapat, tapi yang masyhur adalah pendapat Al-Hafiz ahli hadis yang disebutkannya dan masyhur di kalangan para ulama, bahwa kita malam ini tidak tepat pada malam itu. Yang namanya momentum yang dipakai bisa jadi bulannya Rajab. Yang penting adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil. Maka saya ringkaskan pada 5 poin yang bisa kita ambil dari perjalanan Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran pertama, apa dia? Bahwa peristiwa ini terjadi setelah meninggalnya 2 orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan ini terjadi pada tahun meninggalnya ini disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Sibai, Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar, sejarah Nabi, pelajaran-pelajaran dan iktibar yang bisa dipetik dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ahli hadis, mendapat gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, orang Damaskus Suriah, sudah meninggal dunia. Dia juga yang menulis kitab As-Sunnah Hujjiyatus Sunnah, kekuatan hadis sebagai hujjah untuk mengingkari, membatalkan argumentasi orang-orang yang ingkar kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulisnya kitab As-Sunnah wa makanatuha fit tasyri'il islami, kedudukan sunnah dalam syariat Islam. Dia salah satu ulama yang mengatakan peristiwa ini terjadi di saat meninggalnya 2 orang yang paling dicintainya. Siapa itu? Abu Talib dan Khadijah. Abu Talib paman, belum lagi dia lahir ke atas dunia, sudah meninggal ayahnya.
diabadikan dalam syair Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamil ibunya, syahrani 2 bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan qamariyah, sempurnalah hamilnya, maaf 2 bulan dalam kandungan. Tufiya bil Madinati, meninggallah ayahnya di kota Al-Madinah. Waktu itu nama kota itu masih lagi disebut sebagai Yathrib. Abu Abdullah, ayahnya meninggal. Belum nampak dunia, ayah sudah meninggal dunia. Lalu kemudian setelah berumur lebih kurang 4 tahun, meninggal pula lah ibunya, Aminah. Apa maknanya? Dia tidak ada tempat bergantung. Bergantung kepada ayah, wajahnya pun tak nampak. Bergantung kepada ibu, tak terbayang. Kata orang, kita ini bisa mengingat wajah umur 5 tahun. Mungkin dia diberikan kekhususan sebelum itu sudah bisa mengingat. Tapi yang jelas tak sempurna kasih sayang ayah dan ibu dia peroleh. Dibesarkan oleh Datuk Abdul Muttalib, tak lama. Satu riwayat menyebut 8 tahun umur, meninggal pula Datuk. Berpindah kasih kepada saudara ayahnya, Abu Talib. Banyak saudara yang lain, Abu Lahab kaya, tapi rupanya di rumah Abu Talib itulah dia merasa nyaman. Abu Talib anaknya banyak, susah. Di antara anak Abu Talib ada Ja'far bin Abi Talib. Di antara anaknya ada Ali bin Abi Talib. Nabi dibesarkan bersama mereka. Nama istri Abu Talib itu Fatimah. Maka nama anak Nabi pun juga Fatimah. Makanya Ali itu 2 Fatimah dalam hidupnya. Satu emaknya, satu istrinya. Emaknya namanya Fatimah dan istrinya namanya Fatimah. Ketika meninggal Fatimah, meleleh air mata Nabi. Ketika semua perempuan tak memperdulikan aku, engkaulah sayang kepada aku Fatimah. Ketika orang tidak memberi baju, engkaulah yang memberi baju. Tahan Fatimah itu lapar demi perut Nabi SAW kenyang. Dia tak membedakan anak kandungnya dengan keponakannya yang yatim piatu, Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy itu segan membunuh Nabi karena dia keponakan Abu Talib. Abu Talib itu orang yang dihormati karena dia darah biru, bangsawan, anak kandung Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay. Qusay adalah orang terbesar yang sudah membangun Darun Nadwah, tempat pertemuan di Makkah Al-Mukarramah. Qusay keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit keturunan Adnan, Adnan cucu cicit Ismail, Ismail anak kandung Ibrahim, menetes darah biru Ibrahim dalam diri Abu Talib. Maka mereka segan mengganggu Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia keponakan bangsawan besar. Meninggal ayah, meninggal ibu, meninggal datuk, meninggal paman, meninggal istri. Pukulan yang luar biasa. Apa yang diinginkan Allah dari kematian ini? Allah ingin menjadikan hamba ini hanya bergantung kepada Allah saja. Sekarang banyak anak bergantung kepada orang tua. Dari mulai dia anak-anak sampai dia punya anak. Bergantung kepada istri. Istri bergantung kepada suami. Jangan gantungkan hidupmu kepada makhluk. Istri kalau terlalu sayang kepada suami, nanti suaminya kawin lagi, stres, minum baygon. Suami kalau terlalu cinta kepada istri, istrinya selingkuh, terjun ke sungai Siak, mati. Jangan pernah berharap kepada manusia. Maka pelajaran pertama dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Allah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bisa mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu hanya orang yang sudah putus harapnya kepada manusia. Berharap kepada harta binasa,
berharap kepada kuasa sirna, berharap kepada manusia berubah. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Maka siapalah orang yang paling putus harapnya kepada manusia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan omongannya. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomong mungkin jangan gantungkan harapan kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Ah, itu kan ngomong dia aja tuh. Pulang dari sini nangis sama maknya. Tapi Nabi SAW mau kemana dia bergantung? Mau bergantung ke ayah, gambarnya pun tak ada, wajahnya pun tak ingat. Mau bergantung ke ibu, belum dapat kasih sayangnya. Mau bergantung ke paman, paman meninggal. Istri, buah hati belayan jiwa, ketika dia menggigil kedinginan turun dari gua Hira yang menyelimuti dia, Khadijah. 3 kali dia naik ke gua Hira. Pertama umur 38, kedua umur 39, ketiga umur 40. Sekalipun Khadijah tak pernah marah. Pergi dia naik ke atas, diberikan Khadijah makanan, dipersiapkannya perbekalan, naik dia bertahan. Umur 38, umur 39 dia ulang lagi. Khadijah tak kecewa. Umur 40 dia ulang lagi. Khadijah tak pernah merepet, tak pernah menyumpah serapah. Begitu turun dia kedinginan, Khadijah menyelimuti dia. Begitulah Khadijah. Tiba-tiba Khadijah yang setia dan penyayang itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkanlah istri-istri zaman sekarang, pergi suami naik tak tentu arah ke Jabal Nur, pasti dia marah. Abang mau kemana? Ke Jabal Nur. Usah naik-naik ke atas. Begitu turun kedinginan, kan dah aku bilang, larang tak mau, ini kedinginan, tahankanlah. Khadijah tak begitu, kedinginan dia diselimutinya, maka turun ayat ya ayyuhal muddassir. Satu lagi la ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Yang menyelimuti dia itu Khadijah. Badannya hangat karena selimut, tapi hatinya masih gelisah. Siapa yang menenangkannya? Khadijah. Khadijah membawa kepada saudaranya bernama Waraqah ibnu Naufal. Waraqah, ini suamiku ini menggigil kedinginan turun dari gua Hira tadi malam. Apa yang dia lihat? Ada makhluk yang besar sekali menyuruh dia membaca Iqra. Tapi dia jawab, ma ana biqari, aku tak bisa baca. Iqra, ma ana biqari. Iqra, ma ana biqari. Lalu dia membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.